Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang kabar terbaru, tentang rahasia yang dia sembunyikan pada kamu. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang kabar terbaru, rahasia yang dia sembunyikan pada kamu. Ada the judgment energy, the judgment reverse, ada ten of cups reverse. The judgment energi dari elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius, dan cups energi dari elemen air ada Cancer, Scorpio, Pisces. Di the judgment yang reverse dan ten of cups yang reverse, terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa kabar terbaru tentang rahasia dia adalah kabar terbaru yang dimana di masa sekarang ini sebenarnya dia dalam situasi yang ibarat kata mulai menyadari, mulai mengerti atas apa yang selama ini dia lakukan kepada kamu, atau atas apa yang selama ini dia lakukan dan itu melibatkan kamu, itu adalah sesuatu hal yang kurang baik di sini. The judgment adalah energi tentang tabur tuai, tentang kondisi keadilan di sini. Dan the judgment yang reverse terbaca bahwasannya kenapa dia bisa mulai menyadari atas apa yang dia lakukan adalah sebuah hal yang tidak baik, tidak tepat, karena perlahan demi perlahan dia sudah mulai merasakan karma buruk dalam hidupnya dia. Dia sudah mulai dalam situasi pembayaran karma di sini. Tapi karena di sini energi dia masih meledak-ledak nggak jelas, dia masih dalam situasi yang terpenuhi dengan gengsi, terpenuhi dengan energi rasa malu, terpenuhi dengan energi ego di sini. Dia kayak seolah-olah biasa aja sama kamu. Seolah-olah kayak tidak menyesali atas apa yang dia perbuat kepada kamu. Tetapi sesungguhnya di sini dia dalam situasi yang benar-benar dikejar dengan rasa takut, dikejar dengan rasa khawatir, dikejar dengan rasa gelisah dan amarah dia, egonya dia, suasana dalam diri dia. Ini kayak nggak stabil, nggak seimbang. Itu yang terbaca. Ya, kabar terbaru tentang rahasia yang dia sembunyikan di sini juga tentang kondisi yang ternyata, mohon maaf bagi yang resonate, dia mulai kayak punya pikiran, punya rencana untuk bagaimana caranya mencari pelampiasan agar dia tidak terlihat lemah di sini. Dia berusaha untuk bagaimana caranya melakukan hal-hal yang itu untuk menyenangkan diri dia sendiri. Dia masih melakukan ego dan gengsinya dia sendiri, sehingga di sini kayak dia masih dengan sifat tidak baiknya dia dalam energi berbagi hati, berbagi cinta kasih.
Atau bahkan dia malah justru kayak lebih membahagiakan orang lain ketimbang kamu. Dia lebih kayak peduli dengan orang lain ketimbang kamu di sini. Tapi kalau kamu di sini bertanya tentang rahasia yang dia sembunyikan, sebenarnya itu bukan hanya tentang dia yang lebih peduli dengan orang lain saja, bukan hanya tentang dia yang lebih membahagiakan orang lain saja ketimbang kamu, tapi juga tentang dia yang dia mulai ngerasa kayak dia sudah tidak nyaman dalam hidup, dia tidak nyaman dengan hubungan dia bersama kamu dan bersama yang lain. Dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, tapi kayak dia ngerasa ada something dalam diri dia kayak dia nggak nyaman aja sama kamu sekarang ini. Atau bahkan ada something dalam diri dia kayak dia nggak nyaman aja dengan hubungan dia bersama yang lain juga, tapi karena dia punya gengsi tinggi, jadi kayak dia seolah-olah baik-baik saja di sini. Itu yang terbaca. Ya, ketika ada pertanyaan, Najah, kenapa kok dia tidak merasa nyaman terhadapku atau terhadap hubungannya denganku? Itu karena dia terlalu banyak pilihan. Ya. Dan banyak sekali kesalahan atau karma buruk yang dia pupuk dengan kamu, sehingga kayak dia ngerasa kayak dia nggak bisa untuk berbuat baik, dia nggak bisa untuk mengejar-ngejar kamu, minta maaf dengan energi yang nelangsa di depan kamu di sini. Kenapa? Karena ada gengsi dalam diri dia. Dia nggak mau terlihat lemah di hadapan kamu. Jadi ini gengsi. Jadi terkadang pun ketika dia minta maaf dan tetek bengeknya itu hanya sebatas alibi saja, ya. Karena ada gengsi besar dalam diri dia yang dia nggak bisa untuk mengakui kalau dia kalah gitu loh di sini. Itu yang terbaca, ya. Kemudian ada the death energy, the death reverse, the death energy dari Scorpio di sini. Di the death yang reverse terbaca bahwasannya rahasia yang dia sembunyikan adalah rahasia juga yang dimana ternyata dia merahasiakan tentang kondisi dia yang sudah mulai melepaskan atau berhenti di sesuatu hal. Contoh, dia sudah mulai melepaskan atau berhenti di pekerjaan dia yang kamu ketahui, atau dia mulai melepaskan atau berhenti untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang menurut kamu baik dan dia kayak meninggalkan hal tersebut, atau bahkan dia sudah mulai melepaskan atau berhenti tentang circle atau tentang pertemanan dia yang kamu ketahui, tapi dia sudah mulai menjauh di sini dan kamu tidak tahu tentang siapa dia dalam arti sesungguhnya, kamu nggak tahu tentang siapa yang menjadi teman barunya dia, kamu tidak tahu tentang apa yang dia kerjakan di luar sana selain di pekerjaan pokoknya dia, atau bahkan kamu tidak tahu tentang apa yang sekarang ini menjadi tujuan hidupnya dia. Karena dia kayak males aja cerita sama kamu dan dia ngerasa kayak dia nggak perlu untuk bicara sama kamu. Dia merahasiakan itu. Ini adalah kabar terbaru tentang dia. Ya. Dia memulai kehidupan yang baru, dia memulai kondisi yang baru, dan apa yang dia mulai ini tidak dia openkan kepada kamu, dan potensi ini akan menjadi bumerang di masa yang akan datang. Ya, itu yang terbaca di sini. Karena dia lebih banyak untuk diam, bahkan ketika dia berbicara pun dia tidak mau untuk berbicara panjang lebar tentang kondisi dia, tentang kesibukan dia secara spesifik, hanya umum-umumnya saja yang dia sampaikan kepada kamu di sini. Itu yang terbaca, ya. Kemudian ada Knight of Wands tegak lurus. Wands energi dari elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di Knight of Wands yang tegak lurus terbaca bahwasannya di masa sekarang ini yang perlu kamu ketahui, kabar terbaru tentang dia sedang on fire. Dia sedang semangat-semangatnya untuk melakukan
hobi barunya dia, untuk melakukan pekerjaan barunya dia, atau untuk melakukan kesibukan barunya dia, atau bahkan melakukan hal-hal yang ini kayak tanpa sepengetahuan kamu gitu loh di sini. Jadi dia lebih excited, dia lebih on fire terhadap hal-hal yang itu untuk diri dia sendiri, untuk kenyamanan dia sendiri, untuk kehidupan dia sendiri gitu loh. Jadi ketika kamu percaya sama dia bahwa kamu dan dia adalah seseorang yang terikat dalam sebuah komitmen atau dalam sebuah hubungan, terbaca bahwasannya kayak komitmen atau hubungan itu hanyalah status menurut dia. Kenapa? Karena kamu tidak tahu dan tidak bisa masuk dalam jiwa terdalam dia, karena dia terlalu membatasi jiwanya dia, sehingga yang kamu ketahui adalah sisi luarnya dia. Kenapa? Karena dia tidak ingin terlalu untuk dicampur aduki hidupnya dia. Kenapa? Karena dia kayak ngerasa dia bisa menghandle semuanya sendiri, dia ngerasa kayak dia bisa melakukannya dia sendiri, padahal selama ini bagi yang resonate, kamu selalu direpoti oleh dia, dan dia selalu kayak bergantung sama kamu, tapi dia masih dalam situasi yang tidak tahu diri di sini. Bagi yang resonate ya. Kemudian di sini ada The Hermit. The Hermit reverse, The Hermit energi dari Virgo. Di The Hermit yang reverse terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa kabar terbaru tentang dia adalah dia yang sekarang ini sebenarnya sudah mulai merasakan hampa dalam hidup, sudah mulai merasakan sendiri dalam hidupnya dia, dan dia ngerasa kayak semua orang tidak ada yang mengerti dan semua orang tidak ada yang memahami dia. Jadi kayak dia lebih ngerasa kalau diri dia di masa sekarang ini adalah seseorang yang paling dan paling sakit gitu loh di sini. Kenapa saya katakan dia adalah orang yang merasa paling dan paling sakit? Karena dia ngerasa semua orang tidak ada yang bisa untuk memahami, padahal dia sendiri yang tidak mau untuk dipahami oleh banyak orang. The Hermit yang reverse, dia berusaha untuk berkontemplasi, dia berusaha untuk menjadi seseorang yang penuh dengan misteri, dia berusaha untuk merahasiakan apa yang ingin dia rahasiakan di sini. Tapi dia malah dalam situasi yang tenggelam dari cara dia sendiri, sehingga dia merasakan kesedihan dalam hidup yang dia pilih sendiri di sini. Bagi yang resonate, ya. Kemudian ada The Wheel of Fortune dan The Wheel of Fortune tegak lurus. Di The Wheel of Fortune yang tegak lurus, ini adalah energi yang berkaitan dengan elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Di The Wheel of Fortune yang tegak lurus terbaca bahwasannya di masa sekarang ini yang perlu kamu tahu ya, situasi dia dalam situasi yang benar-benar on off banget, dan dia tidak sestabil seperti yang dulu, dia tidak sestabil seperti yang kemarin-kemarin ketika dia membanggakan diri dia, karena dunia itu berputar, dan di masa sekarang ini adalah tentang kondisi perputaran hidupnya dia yang dia dalam situasi down ya. Ketika The Wheel of Fortune saya sinkronkan dengan 5 deck sebelumnya di sini ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena walaupun ada perubahan dalam hidup dia, walaupun ada perbaharuan dalam hidup dia, tapi perubahan atau perbaharuan itu ya dalam situasi yang dimana kondisi dia ini toxic, kondisi dia ini stuck. Kenapa toxic dan stuck? Karena dia dalam momen atau bahkan fase yang hidup dia sendiri ini tidak terpenuhi dengan ketenangan, tetapi terpenuhi dengan kebimbangan, dengan kekacauan, dengan kondisi yang gak jelas gitu loh di sini. Itu yang terbaca bagi yang resonate ya. Kemudian ada Eight of Cups reverse. Cups energi dari elemen air ada Cancer, Scorpio, Pisces. Di Eight of Cups yang reverse disinkronkan dengan The Judgment yang reverse bagi yang resonate, bahwasannya di masa sekarang ini sebenarnya
dalam kekacauan hidupnya dia, dalam kerahasiaan yang dia sembunyikan, atau dalam sebuah kebenaran yang tidak kamu ketahui karena dia tidak mau cerita kepada kamu, yang perlu kamu tahu sesungguhnya dia menunggu kamu di sini. Dia menunggu, dia menanti, dan dia berharap kayak kamu itu nanti akan datang dengan sendirinya untuk baik-baikin dia, untuk ngerayu-ngerayu dia, untuk selalu ngalah sama dia, untuk selalu mengerti, memahami, mendengarkan dia gitu loh di sini. Padahal pada realitanya bagi yang resonate, ketika kamu berusaha untuk menjadi seseorang yang baik untuk dia, dia menolak itu. Karena dia selalu merasa diri dia yang paling baik di sini. Nah, di situasi hal tersebut itu yang terkadang kayak buat dia nggak stabil. Itulah kenapa dia sedang menunggu, menanti, dan dia berharap untuk kamu mengerti. Tapi responnya dia kepada kamu ini seperti seolah-olah tak peduli. Tapi dalam hatinya dia rindu kamu. Dia kangen kamu. Dia butuh pelukan kamu. Dia butuh belayan kamu. Dia butuh untuk kamu yang selalu menghujani dia dengan puji-pujian di sini, karena dia suka dengan pujian. Begitu ya. Kemudian ada Five of Pentacles reverse. Pentacles energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Di Five of Pentacles reverse disinkronkan dengan Ten of Cups yang reverse tentang kabar terbaru rahasia yang dia sembunyikan. Adalah kabar terbaru yang walaupun dia sedang berbuat baik dan dia sedang terlihat ada rasa sayang, ada rasa cinta dengan wanita lain atau dengan pria lain selain kamu, sesungguhnya di sini kayak dianya walaupun melakukan hal demikian, dia tidak sedang dalam kondisi berkelimpahan. Artinya kayak ada rahasia yang dimana terkadang dia memanfaatkan kamu dalam bentuk uang, dalam situasi uang, atau bahkan dia memanfaatkan yang lain tanpa sepengetahuan kamu, dimana dia ketika bersama dengan yang lain berbuat baik kepada yang lain itu hanya sebatas alibi dia untuk mendapatkan keuntungan finansial di sini. Kenapa saya katakan demikian? Karena hidup dia itu kayak dalam situasi yang, mohon maaf bagi yang resonate, ini gali lubang tutup lubang. Ya, mungkin hutang dia banyak, atau mungkin di sini dia dalam situasi yang kerjaan yang dia kerjakan itu nggak pasti sehingga penghasilan dia nggak nentu, atau bahkan dia dalam situasi yang benar-benar dikejar-kejar dengan berbagai macam tagihan karena hidup dia atau gaya hidup dia yang tidak terkontrol gitu loh di sini. Itu yang terbaca. Ya. Kemudian ada Seven of Wands reverse. Wands energi dari elemen api ada Aries, Leo, Sagittarius. Di Seven of Wands yang reverse disinkronkan dengan The Death yang reverse bagi yang resonate. Terbaca bahwasannya di masa sekarang ini rahasia yang dia sembunyikan, dia juga merahasiakan tentang ketidakakuran dia terhadap hubungan dia dengan yang lain. Contoh misalkan dia sedang tidak akur dengan keluarga dia, atau dia sedang ada cekcok dengan keluarga dia, atau dia tidak akur, atau dia cekcok dengan teman dia, atau dia tidak akur, atau dia cekcok dengan pasangan dia yang lain, atau bahkan dia ada ketidakakuran atau ada cekcok dengan orang-orang yang menjadi partner kerjanya dia di sini. Hidup dia penuh drama. Proses yang dia jalani penuh dengan kedramaan. Dia berusaha untuk memulai hidup yang baru, memulai kondisi yang baru, tapi dia juga selalu menciptakan masalah-masalah baru, dan itu ya atas ulah dia, sifatnya dia, ketidaktahuan diri dia yang songong gitu loh di sini. Bagi yang resonate. Ya, kemudian ada Page of Swords reverse di sini. Sword energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Page of Swords reverse disinkronkan dengan Knight of Wands yang tegak lurus, terbaca bahwasannya ada potensi tentang sebuah kebenaran yang akan terungkap dalam hidupnya dia. Dan apapun itu kebenaran yang akan terungkap nantinya,
dia nggak bisa untuk cerita atau nggak bisa untuk jujur pada kamu di sini. Dan kebenaran yang akan terungkap ini juga bisa tentang situasi yang dimana kebohongan dia, kepalsuan dia, atau hal-hal yang pernah dia manipulasi ini kayak akan berdampak buruk dalam hidupnya dia, sehingga dia akan dalam situasi yang terpenuhi dengan masalah, tapi dia kayak tidak mau terlalu menunjukkan itu pada kamu, tapi dia akan dalam situasi yang juga di sini seolah-olah seperti tidak ada masalah, dan dia akan tetap menjadi diri dia yang on fire banget terhadap apa-apa yang ingin dia lakoni. Dia akan tetap nggak bisa mengontrol diri dia ketika dia ingin menghabiskan uang dia, ketika dia ingin pergi sesuka hati dia, ketika dia tidak ingin untuk memberikan kewajiban dia kepada kamu juga di sini. Melakukan kewajiban dia untuk memberikan haknya kepada kamu di sini, hakmu kepada kamu di sini. Ya. Jadi kayak complicated banget hidup dia di masa sekarang. Itu yang terbaca bagi yang resonate, ya. Ada Queen of Pentacles reverse. Pentacles energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di Queen of Pentacles reverse disinkronkan dengan The Hermit reverse terbaca bahwasannya kabar terbaru tentang dia, rahasia yang dia sembunyikan adalah tentang dia yang sekarang ini diam-diam dia berusaha untuk bagaimana caranya menstabilkan hidup, menstabilkan dompet dia agar selalu tebal di sini, baik dengan cara bekerja, yaitu menawarkan diri untuk bisa dapat pekerjaan tanpa sepengetahuan kamu, atau bahkan dia berusaha untuk dapat utang atau cari utang di sini tanpa sepengetahuan kamu. Tetapi yang jelas yang perlu kamu tahu, potensi tentang kabar terbaru adalah di masa sekarang ini sebenarnya walaupun hidup dia sedang tidak stabil, tapi dia itu kayak hoki atau keberuntungannya itu kuat, besar gitu loh di sini. Jadi kayak ketika uang dia habis, ada aja uang yang dia dapatkan lagi sehingga dompet dia tebal lagi gitu loh. Dan ketika dompet dia dalam situasi yang tebal, dia nggak mau untuk kayak berbagi itu kepada kamu, dia nggak mau untuk sharing itu kepada kamu, sehingga kamu akan selalu melihat dan selalu merasa kalau dia itu seperti orang yang punya konflik finansial, punya ketidakseimbangan dalam hal finansial, tetapi sebenarnya dia masih hidup dengan seenaknya dia sendiri di sini, walaupun hutang dia cukup besar, cukup banyak bagi yang resonate, ya. Kemudian ada The Hangman tegak lurus. The Hangman energi dari elemen air di sini ada Cancer, Scorpio, Pisces. Di The Hangman yang tegak lurus disinkronkan dengan The Wheel of Fortune yang tegak lurus terbaca bahwasannya yang perlu kamu tahu hidup dia di masa sekarang ini, kabar terbaru tentang dia di masa sekarang ini adalah penuh dengan energi yang menggantung, tergantung. Ya, dia selalu merahasiakan kalau sebenarnya dia itu lemah di sana. Dia selalu merahasiakan kalau sebenarnya dia nggak bisa tanpa kamu. Dia nggak bisa ketika kamu tidak membantu dia. Dia tidak bisa ketika kamu tidak menolong dia. Dia merahasiakan, menyembunyikan kelemahan dia karena dia nggak mau untuk dianggap rendah. Padahal sikap dia yang sok yes, sikap dia yang seenaknya itu justru malah membuat dia rendah di mata kamu di sini. Karena banyak sekali perjuangan yang kamu perjuangkan untuk dia, banyak sekali pengorbanan yang kamu korbankan untuk dia, tapi dia dalam situasi yang tidak bisa menghargai itu. Ya, ada Two of Wands tegak lurus di sini. Wands energi elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. The Two of Wands tegak lurus disinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua. Terbaca bagi yang resonate bahwasannya hidup dia di masa sekarang ini adalah hidup yang terpenuhi dengan berbagai macam kebingungan.
dia bingung dengan hidup dia sendiri, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Itulah terkadang kayak kamu melihat dia dalam situasi yang benar-benar seperti bocah gitu loh di sini. Karena dia labil, karena dia terpenuhi dengan kebingungan di sini. Banyak hal yang ingin membuat dia kayak dia ingin dapetin semuanya, dan banyak hal yang membuat dia kayak dia ingin dapetin semuanya tapi dia nggak bisa berusaha. Dan itu adalah situasi yang memang tidak stabil sekali. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu, maka yang sebaiknya kamu mengerti, yang sebaiknya kamu pahami bahwasannya apapun yang menjadi kabar terbaru tentang dia dan apapun yang menjadi rahasia yang dia sembunyikan, kamu tidak perlu menjadikan dirimu selalu merasa bersalah ketika dia menyalahkan kamu, dan kamu tidak perlu menjadi seseorang yang merasa berdosa ketika kamu tidak bisa bantu dia. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya dia itu adalah ulah yang dia lakukan sendiri. Yang perlu kamu tahu sekarang ini adalah bagaimana caranya kamu bisa untuk mengkondisikan diri kamu, mengkontrol emosi kamu secara pribadi, untuk kamu tidak mudah terpengaruh oleh energi dia yang negatif, tidak mudah terpengaruh oleh emosi dia yang negatif di sini. Karena terbaca kayak kadangkala kamu juga nyesek sendiri dengan sifat dan sikapnya dia, dan itu secara tidak langsung mempengaruhi pekerjaan kamu atau mempengaruhi pikiran kamu atau mempengaruhi tingkah laku kamu gitu loh. Jadilah manusia yang lebih positif dan jadilah manusia yang lebih bisa untuk bijaksana terhadap apa yang kamu lakukan. Dan ketika kamu sedang dihadapkan dengan seseorang yang seperti ini, maka satu, bersikaplah bijaksana. Dua, jangan terlalu baper dalam menghadapi orang tersebut. Dan yang ketiga, selalu dan senantiasa doakan orang tersebut dan selalu berusaha untuk bagaimana caranya agar orang tersebut tidak semena-mena dengan kamu. Begitu ya. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif, ini hanya sebatas referensi atau hiburan. So, bijak dalam menyikapi, jangan baper ketika nggak resonate untuk kamu. Dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.